Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qadada bihudah ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya hormati yang saya muliakan segenap para habaib, utamanya sesepuh kita Al-Habib Hussein Al-Habsyi, segenap para alim ulama, para tokoh agama yang lainnya. Saya hormati Bapak Haji Kamaluddin yang tadi telah menyampaikan sambutan Bapak Bupati, Ibu Hajah Nur Hidayah selaku Bupati periode yang sebelumnya, dan semua dan qori kita dan semua yang hadir, Takmir Masjid Al-Fajar, dan semuanya yang enggak bisa disebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Semoga semua yang hadir, baik hadir offline ataupun hadir online melalui channel Waladul Amin, semuanya malam ini dirahmati Allah, malam ini diberkahi Allah. Yang punya hajat, hajatnya kabul. Yang sakit diangkat semua penyakitnya. Yang sedang sedih dihilangkan semua kesedihannya. Yang sedang ada permasalahan apapun juga, ekonomi, rumah tangga, sosial, kesehatan, semuanya insya Allah malam hari ini diselesaikan masalahnya oleh Allah Ta'ala berkat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita ini tinggal di daerah yang ngajak kita untuk mengingat Nabi Muhammad. Tiap bulan Maulid, tiap Isra wal Mi'raj, di Pangkalan Bun dan juga di wilayah-wilayah yang lainnya, itu semarak mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghubungkan umat ini, kalau masih terhubung dengan nabinya, maka insya Allah akan selamat. Tapi kalau umat ini udah putus dengan nabinya, maka susah untuk menjadi umat yang selamat. Oleh karena itu kita nggak boleh putus dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu harus selalu hidup, hidup dalam hati kita, hidup dalam hati anak kita, hidup di rumah tangga kita. Itu cara agar kita semuanya menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat sampai di akhirat nanti. Kita ini sekarang yang kita lihat tiap hari ini medsos, betul apa betul? Oh, itu kabar macam-macam masuk ke HP kita. Artis, TikToker, YouTuber, selebgram, dengan segala dinamikanya, yang pacaran, yang nikah, yang cerai, macam-macam. Kadang-kadang kita semua apal, sayangnya tokoh-tokoh itu kita ikuti kehidupannya, kita ngerti tentang mereka, tapi kita minim informasi tentang kehidupan Nabi Muhammad. Padahal kalau kita baca Quran, Quran itu kalau kita pelajari ya sejarahnya Nabi Muhammad. Anda kalau sampai Allah Ta'ala menceritakan kisah tentang nabi-nabi yang sebelumnya, maka di situ ada pelajaran untuk Nabi Muhammad SAW atas apa yang sedang dialami oleh Rasulullah SAW. Contohnya aja, misalkan pada surat yang ini, surat biasa dibaca kalau kita awal membaca Maulid, kita baca ayat ini, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika
wa ma ta'akhkhar ila akhiril ayah. Ini surat ini kalau Anda cerna, ini surat yang menunjukkan tentang satu perjalanan hidup dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, ini kita belajar kehidupan Nabi dulu. Inna fatahna laka fatham bina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata. Allah telah sebutkan bukan cuma menang, tapi fatham mubina, kemenangan yang nyata. Sekarang pertanyaannya, surat dan ayat ini diturunkannya kapan? Bukan Fathu Makkah, bukan ketika menang perang Badar, tapi diturunkan ayat ini itu ketika Nabi SAW barusan menyepakati perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah gimana ceritanya? Oh, kadang-kadang nggak ngerti. Perjanjian Hudaybiyah itu diawali Nabi SAW itu mimpi. Beliau melaksanakan ibadah umrah. Maka beliau mengumumkan mimpinya. Kemudian para sahabat diajak untuk berangkat ke Mekah. Kondisi kaum muslimin yang di Madinah dengan orang musyrik yang ada di Mekah sedang panas. 2 setahun sebelumnya terjadi perang Khandaq. 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya saya lupa. Terjadi perang Khandaq. Yang mana ketika itu belum banyak kontak fisik, tapi orang-orang musyrik akhirnya pergi, nggak jadi mengepung Madinah karena bantuan Allah Ta'ala. Tapi kondisinya masih panas, sehingga Nabi SAW itu berangkat bersama dengan 1.500 atau 1.300 orang, saya lupa, berangkat menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah. Maka ketika itu orang-orang musyrik Mekah dengar, mereka bingung. Mereka kalau menolak Nabi ibadah namanya jelek. Kenapa? Orang mau ibadah kok ditolak? Memangnya Ka'bah punya orang Mekah? Ka'bah itu punya Allah, bukan punyanya orang Mekah. Mereka nggak punya, tapi mereka masa berhak nolak? Nggak berhak nolak. Tapi kalau mereka izinkan kaum muslimin itu menunaikan ibadah umroh, mereka merasa diinjak-injak. Belum kemarin barusan perang kok masuk ke kampung kita seenaknya sendiri. Kita aja nggak pernah masuk ke kampungnya. Maka ketika itu kaum muslimin dihadang hingga akhirnya terjadi negosiasi. Nah, negosiasi itu diabadikan menjadi perjanjian Hudaybiyah. Isinya tidak menyenangkan hati untuk umat Islam. Perjanjian itu isinya tidak menyenangkan hati untuk umat Islam. Bayangkan, ini udah deket Mekah, jalan waktu itu kurang lebih 8 hari perjalanan, udah memasuk Mekah. Isi perjanjiannya tahun ini nggak boleh masuk Mekah, bolehnya tahun depan, dan cuma 3 hari nggak boleh bawa senjata. Udah membuat sakit hati satu. Kemudian terjadi gencatan senjata perang selama 10 tahun, aman. Siapapun yang bersekutu dengan musyrik Quraisy, temannya musyrik Quraisy ikut perjanjian. Yang bersekutu dengan umat Islam, temannya umat Islam masuk dalam perjanjian, nggak boleh saling mengganggu, gencatan senjata. Kemudian yang paling menyakitkan, kalau ada orang musyrik Mekah masuk Islam dan dia ke Madinah, maka yang Mekah berhak meminta kembali orang itu untuk dibawa ke Mekah. Tapi kalau ada muslim yang di Madinah murtad, dia ke Mekah, maka yang di Madinah tidak boleh mengambil dia untuk dikembalikan ke Madinah. Adil apa enggak? Adil apa enggak? Menyakitkan hati apa enggak? Menyakitkan hati. Yang di situ yang ikut perjanjian namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr
Itu perjanjian dengan Nabi. Begitu Suhail datang untuk perjanjian, Nabi Muhammad senang. Sahabat bingung, kok senang ya Rasul, kenapa? Namanya Suhail. Suhail itu artinya dari kata sahlun. Sahlun itu artinya mudah, berarti urusannya nggak akan alot, urusannya mudah. Nabi Muhammad itu orang yang suka dengan fa'al khair. Fa'al khair itu apa? Husnudzon, berpikir positif karena menyaksikan keadaan yang ada. Itu namanya fa'al khair. Contoh, bapak-bapak, ibu-ibu naik pesawat. Pilotnya namanya Abdur Razak. Alhamdulillah, berarti mau dapat rezeki. Itu namanya fa'al khair. Jadi berpikir positif lewat sesuatu yang ada di hadapannya. Kita sekarang diizinkan kumpul di Masjid Al-Fajar. Fajar itu adalah awal cahaya yang menembus kegelapan dan menuju kepada terang. Habis ini hidup kita terang benderang dari segala macam masalah, insya Allah. Karena kumpul di Masjid Al-Fajar. Amin Allahumma amin. Jadi itu fa'al khair. Makanya orang itu kalau kasih nama anak, namanya itu yang mengandung doa. Jangan asal nama. Kasih nama anaknya siapa? Tony. Loh, kok bisa ngambil dari Quran? Ada syaitonir rajim. Ngawur ini. Jadi kasih nama itu yang bagus, karena nama itu adalah doa. Itu ini kan banyak orang Jawa kan? Ada orang Jawa? Tiang Jawi wonten teng mriki. Wonten nggih. Dulu saya pernah dapat diceritain sama pengalamannya guru saya. Guru saya ngajar di satu sekolah. Itu waktu baca absen ada orang namanya Muhammad Hitler Rudius Iqbal Ibnu Tina Sagita. Panjang gitu namanya ya. Muhammad Hitler Rudius Iqbal Ibnu Tina Sagita. Bingung, ini kata guru saya, ini namanya campur aduk ini. Muhammad nama nabi, Hitler nama pembunuh. Rudius itu nama identik dengan non muslim, ya kan? Nama identik dengan non muslim, Paulus, ya kan? Iqbal namanya ulama. Ini kok namanya kok campur Ibnu Tina Sagita. Ternyata nama bapak ibunya Martinah dan Sugito. Jadi disingkat Ibnu Tina Sagita. Ini ngasih nama itu harus pakai ilmu. Itu jangan kasih nama Balaun Mubin. Bala itu bencana aslinya. Dulu ada orang dikasih nama sama orang tuanya Hazan. Nama Nabi diganti, namamu jangan Hazan. Hazan itu artinya sedih. Orang yang enggak, ini nama pemberian orang tua saya. Akhirnya orang itu seumur hidup sedih terus. Karena sesuai nama, itu namanya fa'al khair. Nabi ketika yang datang Suhail, Nabi senang, alhamdulillah apa? Sahlun, urusannya akan mudah. Itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Suhail datang, perjanjian keempat menyakitkan. Jadi orang Mekah kalau masuk Islam, orang Islam harus nolak, tapi orang Madinah yang murtad, Mekah harus menerima, Madinah nggak bisa ngambil kembali. Kaget Sayyidina Ali yang nulis perjanjian. Ya Rasulullah, saya tulis. Ya Rasul, kok nggak adil? Kata Nabi, tulis nggak apa-apa. Kenapa? Nanti kalau dari mereka mau masuk Islam kita harus nolak, nggak apa-apa, Allah Ta'ala nanti akan kasih jalan keluar. Tapi kalau dari kita kok pengen nggak ikut kita lagi, pengen murtad, pengen ikut jadi orang musyrik, biarin sekalian dijauhkan nama Allah Ta'ala, kita nggak usah bingung. Ditulis sama Sayyidina Ali. Isi perjanjian disampaikan, ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab panas. Sayyidina Umar bin Khattab itu sahabat yang sangat cinta kepada Nabi dan Islam.
Jadi kalau Islam dan Nabi diperlakukan tidak adil, Sayyidina Umar ini enggak kuat. Ini enggak kuat, bingung Sayyidina Umar. Kok gini ya Rasul? Enggak lama datang anaknya Suhail masuk Islam, ikut umat Islam. Kata Nabi, anakmu ikut kita dulu. Perjanjian belum kita teken, anakmu biar ikut kita dulu. Enggak, anakku harus saya ambil. Kalau kamu nggak ngizinkan saya ngambil anak saya, berarti kamu nggak fair. Akhirnya anaknya Suhail ini, jadi bapaknya musyrik, anaknya berlutut, ya Rasulullah jangan kembalikan saya ke bapak saya digebukin, disiksa biar saya keluar dari agama Islam. Nabi Allah Ta'ala akan ngasih jalan keluar, kamu ikut sama bapakmu dulu. Jadi Sayyidina Umar marah. Sayyidina Umar lihat ini anaknya Suhail digandeng sama Suhail, dipukul di depan orang banyak, terus digandeng, tangannya diikat. Sayyidina Umar dideketin, pedang ambil, sikat bapakmu. Dan Sayyidina Umar siapin, bapakmu orang musyrik, tidak apa-apa, disikat najis, tidak apa-apa, boleh. Tapi anak Suhail nggak mau. Akhirnya ketika itu selesai perjanjian, Sayyidina Umar protes, ya Rasulullah, engkau ini nabi enggak? Kata itu, ya aku nabi. Lah kok ngalah? Kok rela Islam ini direndahkan? Kata Nabi, ya Umar, aku ini nabi. Aku ini utusan Allah. Aku enggak mungkin melanggar aturan Allah, wahai Umar. Allah nggak akan nyanyiakan aku, tenang aja. Sayyidina Umar nggak puas, itu Nabi di barisan depan, Sayyidina Abu Bakar di barisan belakang. Tanya sama Sayyidina Abu Bakar, itu Nabi betul nggak? Ya betul. Kok ngalah? Kok mau kita nih direndahkan? Kata Sayyidina Abu Bakar, Umar, itu tuh Nabi. Jawabannya persis, padahal nggak janjian, kok bisa persis jawabannya sama Nabi Muhammad, sehati soalnya. Itu tuh Nabi. Dia utusan Allah, nggak mungkin melanggar aturan Allah. Allah Ta'ala nggak akan nyanyiakan dia, tenang aja. Dalam kondisi Sayyidina Umar seperti itu, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu ilahi, inna fatahna laka fatham mubina. Ini kalau direnungkan bingung. Kaum muslimin posisinya ketika itu menang apa ngalah? Ketika turun ayat ini, kaum muslim posisinya sedang menang atau sedang dalam posisi kalah? Secara zahir, menang apa kalah? Kalah. Kenapa? Satu, nggak boleh masuk Mekah, harus tahun depan. Sayyidina Umar pernah protes, ya Rasulullah, katanya kan kamu mimpi kita umroh. Kata Nabi, apa saya bilang umrohnya tahun ini? Enggak kan? Tahun depan kita umroh. Betul mimpi saya. Tapi kaum muslim posisinya kalah apa menang? Kalah kan? Kalah ketika itu kaum muslimin. Kenapa? Masuk Mekah nggak boleh, perjanjiannya merugikan, orang mau masuk Islam malah ditarik lagi ketika itu. Tapi Allah Ta'ala menyatakan itu kemenangan. Kenapa? Karena setelah itu kata Imam Az-Zuhri ini gurunya Imam Malik, beliau mengatakan tidak ada kemenangan dalam Islam yang melebihi perjanjian Hudaybiyah. Tidak ada kemenangan dalam Islam yang melebihi perjanjian Hudaybiyah. Kenapa? Karena yang masuk Islam dari perjanjian Hudaybiyah itu sampai Fathu Makkah itu lebih banyak dibandingkan total seluruh dakwahnya Nabi Muhammad. Makanya Nabi ketika perjanjian Hudaybiyah cuma bawa 1000 sekian orang. 2 tahun kemudian Fathu Makkah, itu Nabi Muhammad tidak sampai 2 tahun udah bawa 10.000 pasukan ketika itu. Kenapa? Karena begitu Islam berdiri semeja dengan orang Mekah, maka berarti posisi mereka selevel. Dan ketika itu orang-orang Mekah sebagian yang pintar-pintar seperti Khalid bin Walid, Amr bin As, mereka menyadari
Islam pasti akan menang, tinggal tunggu waktunya aja. Dan mereka, Khalid bin Walid itu masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah. Banyak berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Karena ketika itu Islam sudah berdiri selevel, dan ketika itu Islam sudah mulai diakui. Makanya orang pinter itu nggak mau ngeladeni debat orang goblok, sekalipun dia itu bakal menang. Kenapa? Karena kalau dia ngeladeni debat orang goblok sekalipun bakal menang, dia telah mengangkat orang goblok itu jadi selevel dengan dia, berarti dia turun jadi levelnya orang goblok. Kayak kata Imam Syafi'i belum mengatakan, jadal tu'aliman faghalabtuhu wajadalani jahilun faghalabani. Aku ini lo debat sama orang alim bisa menang, debat sama orang goblok kalah. Nah, orang goblok gak bisa diajak debat karena nggak bisa mikir. Nah, akhirnya Islam itu justru dinyatakan ayat itu dapat kemenangan ketika Nabi Muhammad mengalah. Nah, mau tahu pelajaran di dalamnya? Mau tahu? Nih, dikit aja, tapi oleh-oleh bawa pulang insya Allah ya. Gini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, Anda dalam hidup ini, Anda tidak selalu mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Anda tidak selalu mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Contoh, ada adik-adik lulus kuliah sibuk ujian PNS, kesana kemari enggak diterima. Apakah itu berarti kegagalan? Enggak. Setelah dia enggak diterima, dia bingung, ijazahnya mau dipakai buat dia bingung, dia merintis kerja, ternyata sukses, bahkan dia akhirnya bisa gaji orang seperti gajinya PNS. Bukan dia digaji, tapi dia gaji orang dengan sukses seperti gajinya para PNS karena kesuksesannya. Berarti ketika dia nggak diterima kerja itu berkah atau musibah? Berkah. Jadi tidak semua yang kita cita-citakan itu kalau gagal berarti itu musibah. Mungkin justru di situ ada berkah di dalamnya. Paham? Ada misalkan ini paling banyak kejadian gini-gini ini urusannya sama percintaan sosial. Ini laki seneng sama cewek, seneng sama perempuan, yang perempuan juga seneng, udah saling suka, subhanallah, nggak jodoh. Ada atau ada? Kenal tahunan nggak jodoh, baru ketemu seminggu cocok jadi jodoh. Ada apa enggak? Ketika nggak jodoh bukan berarti itu musibah. Ternyata yang laki lebih pas kalau dia dapatnya orang lain, perempuan itu juga pas kalau suaminya itu orang lain. Itu apa yang tidak sesuai dengan cita-cita dan harapan Anda, itu bukan berarti satu musibah, tapi itu satu berkah kalau Anda bisa menjalani di dalamnya dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini paham? Nah, itu baru sekelumit pelajaran dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, Anda mungkin Nabi SAW itu beliau pernah ngelamar perempuan, lamarannya ditolak, pernah. Nabi lamarnya ditolak juga pernah. Sebelum nikah dengan Khadijah, Nabi melamar Ummu Hani, tapi udah keduluan orang lain. Akhirnya Nabi nikah dengan Siti Khadijah. Itu biasa. Memang jodohnya Nabi adalah Nabi, pasangannya adalah dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, seperti itu. Begitu. Hingga akhirnya kisah cinta Nabi dengan Khadijah itu jadi kisah cinta yang luar biasa. Bayangkan cintanya Nabi dengan istrinya Khadijah yang sudah wafat bisa membuat cemburu istri yang masih hidup. Hebat apa enggak ini?
Cintanya Nabi dengan istri yang sudah wafat bisa membuat cemburu istri yang masih hidup. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu cinta Khadijah dengan cinta yang sejati. Siti Khadijah sudah wafat, temannya Khadijah datang. Nabi aja ingat, ini suka datang sama aku nih zamannya Khadijah. Diinget-inget sama Rasulullah. Kadang Nabi nyembelih kambing, dibagi-bagi. Dibagi kemana? Kirim ke teman-temannya Khadijah. Enggak dilupakan sama Nabi Muhammad SAW. Begitu. Nah, manusia itu juga sama. Kadang-kadang kita ini enggak dapat sesuai dengan yang kita impikan. Bukan berarti itu satu musibah, tapi mungkin justru itu adalah suatu berkah. Makanya hidup ini jalani dengan baik. Lihat nih Hudaybiyah, ketika Nabi Muhammad ngalah, Allah Ta'ala katakan menang, dan akhirnya berbondong-bondong orang masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah. Dan akhirnya setelah itu karena Hudaybiyah ada peristiwa Fathu Makkah yang di situ merupakan kemenangan yang nyata. Itu adalah bagian hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini masih banyak. Kira-kira kalau kita jarang dengar tentang Nabi, rugi apa rugi? Rugi apa rugi? Rugi. Makanya yang banyak dengar tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Biar Anda jadi orang yang beruntung. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya lanjutkan lagi tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini, umat ini dimuliakan itu dengan berkat Nabi Muhammad. Syariatnya paling gampang Nabi Muhammad. Sholat sehari berapa waktu? 5. Berapa rakaat? Berapa? 17. Bapak Ibu 17. Saya 11. Karena kosor. Asar kosor, zuhur, shor, isya 11. Bapak Ibu 7. Besok saya pulang ke Solo 17. 7. Syariatnya paling gampang, syariatnya paling indah itu Nabi Muhammad SAW. Dan kita Allah Ta'ala dikasih hadiah melalui Nabi, yaitu amal namanya sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tisu. Terlalu bersemangat, nanti berkeringat akhirnya. Udah ngantuk? Jawab sudah ngantuk, enggak apa-apa. Jadi biar saya cepat ceramahnya. Jadi kita ini semuanya dapat hadiah dari Rasulullah SAW, yaitu berupa amalan sholawat. Nah, ketika turun ayat, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika turunnya ayat itu sahabat ngerti ini Nabi Muhammad dimuliakan yang luar biasa. Kenapa? Ayatnya itu kalau dipahami, sesungguhnya Allah, malaikat Allah selalu sholawat atas Nabi. Kemudian wahai orang-orang yang beriman, maka sholawatlah kamu atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini udah ada kipas gini, cocok ini. Tinggal kipas yang itu, dari tadi cuma ngipasin tembok, mubadir. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, lanjut ya. Lanjut. Nah, ketika turun ayat itu sahabat ngerti Nabi dimuliakan sama Allah Ta'ala karena Allah sholawat sama Nabi. Kira-kira kalau Allah udah sholawat sama Nabi, sholawatnya kita masih perlu nggak? Nabi perlu sholawat kita? Ngawur, nggak perlu. Di dunia ini tidak ada yang sholawat tidak ngurangi derajatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu syarafnya, kemuliaan itu kemuliaannya zat, tidak bertambah karena sebab. Mau di dunia ini semua maulidan,
semua sholawatan nggak nambah derajat Nabi, semua nggak ada yang maulidan, nggak ada yang tidak nambah derajat Nabi, nggak ngurangi derajat Nabi. Terus kenapa kok kita maulidan? Kita menjadikan diri kita mulia karena kita mau maulid Nabi dan kita mau sholawat sama Nabi Muhammad. Sholawat sama maulid bukan Nabi yang jadi mulia karena kita, tapi kita yang termuliakan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang itu syarafnya zat. Artinya jangan Anda anggap maulidan Anda, selawatan Anda itu ngangkat derajat Nabi, sama sekali tidak. Kita membela Nabi, ngangkat derajat Nabi, sama sekali tidak. Kita jadi mulia karena kita maulidan, karena kita selawatan. Faham? Jadi Nabi itu memuliakan, bukan termuliakan karena kita, enggak, kita yang jadi mulia. Ngerti? Kayak sampai ada penyair mau buat syair buat Nabi. Udah buat syair buat Nabi, terakhir mikir dia, inni ma madahtu Muhammadan bi qasaidi walakin madahtu qasaidi bi Muhammadi. Aku bukan memuji Nabi Muhammad dengan syairku, enggak, tapi aku menjadikan syairku terpuji karena aku membahas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadinya yang bahas Nabi justru itu yang jadi termuliakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, lanjut. Jadi sholawat kita itu nggak nambah Nabi jadi mulia, tapi kita yang jadi mulia karena kita mau sholawat sama Nabi. Setelah turunnya ayat sholawat, sahabat datang, ya Rasulullah, kalau engkau dimuliakan harusnya kita ikut, harusnya kita ikut, kita harusnya juga terikut dimuliakan juga kalau engkau tuh dimuliakan. Ini turun ayat sholawat memuliakanmu, jatahnya umat itu mana ya Rasul? Maka ketika itu turun ayat, wa huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah Ta'ala yang selawat atas kalian wahai umat Muhammad, malaikat selawat atas kalian untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Lah, gimana caranya Allah selawat kepada kita? Dengan kita selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita selawat sama Rasulullah, Allah selawat untuk kita. Bayangkan ketika kabar ini disampaikan oleh malaikat, Nabi Muhammad sujud syukur. Nabi Muhammad sujud syukur. Kenapa Nabi Muhammad sujud syukur? Senang umatnya kalau salawat sama Nabi sekali dapat salawat dari Allah 10 kali. Nabi Muhammad dengar senang sujud syukur. Kita udah dengar berkali-kali dapat salawat dari Allah 10 kali, kitanya nggak pernah sujud syukur. Betul nggak? Ada yang pernah sujud syukur? Nggak pernah. Salawatnya aja kadang-kadang juga mikir. Lah, kita ini dimuliakan. Bayangkan dapat salawatnya Allah. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, salawatnya Allah 1 kali itu nggak bisa ditimbang dengan amal apapun juga. Kenapa? Karena salawat Allah untuk hambanya. Dan kita salawat sama Nabi nggak langsung kita ke Nabi, enggak. Kita minta sama Allah, ya Allah, limpahkan salawat atas Nabi Muhammad. Kenapa? Kita langsung ke Nabi nggak level, kita nggak tahu caranya memuliakan Nabi. Kita minta Allah agar Allah yang salawat untuk Nabi Muhammad. Terus Allah udah ngasih Nabi Muhammad, Allah ngasih kepada kita 10 kali. Kenapa Allah Ta'ala ngasih kita 10 kali? Karena kita mau sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami? Jadi kalau kita sholawat sekali dapat dari Allah berapa kali? 10 kali. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini insya Allah sudah penutup ini. Jadi penutupnya bab sholawat ya, biar inget ya. Jadi kita sholawat sama Nabi sekali dibalas sama Allah berapa kali? Nah, kita nih kalau sholawat sama Nabi
Bukan Nabi jadi mulia karena sholawat kita, enggak. Tapi lisan kita termuliakan karena mau sholawat sama Nabi Muhammad. Bahkan ditanya sholawat sama istighfar afdal mana? Ulama ada punya pembahasan macam-macam. Ada yang bilang istighfar untuk yang dosanya masih banyak. Ada yang bilang sholawat, macam-macam. Tapi yang jelas dalam sholawat ada istighfar. Karena disebutkan dalam riwayat siapapun yang sholawat kepada Nabi Muhammad, siapapun yang sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala punya malaikat yang di lisannya setiap hamba, tiap ada yang sholawat sama Nabi Muhammad, malaikatnya ngistighfari yang sholawat sama Nabi Muhammad. Bayangkan betapa mulianya sholawat sama Nabi. Kita sholawat sekali, disolawatin nama Allah, diistighfarin sama para malaikat. Kalau kita mau sholawat sama Nabi Muhammad, yang sholawat sama Nabinya banyak, deket sama Nabi Muhammad di surga. Bahkan ketika itu ada sahabat Ubay tanya, ya Rasulullah, saya ini banyak doa, banyak wirid, kira-kira wiritan saya, doa saya yang saya gunakan untuk sholawat berapa kali? Kata Nabi, masyi'ta, terserah kamu. Ya Rasul, saya bagi waktu ya Rasul ya, 1/4 saya gunakan untuk sholawat, 25%. 75%-nya ya Rasul saya gunakan untuk doa, minta rumah, minta mobil, minta rezeki, toko laris, dapat mantu soleh. Itu yang 75% saya gunakan untuk doa dan wirid. Gimana ya Rasul? Kata Nabi, bagus. Kalau kamu tambah lebih bagus. Ya Rasulullah, setengah saya sholawat aja, setengahnya baru wirid, doa, minta rumah, minta mobil, minta ini, minta itu dan lain sebagainya, minta tanahnya laku, minta yang ngutang bayar, ditagih. Kadang-kadang orang zaman sekarang ini ngutang ditagih lebih galak dari yang nagih. Betul apa betul? Itulah tanda-tanda kiamat akhir zaman, ibu-ibu dan bapak-bapak. Udah utang ditagih malah lebih galak. Kemudian Nabi, bagus kalau kamu tambah lebih bagus. Ya Rasulullah, 2/3 ya Rasul sholawat, 2/3-nya sholawat, semua sholawat ya Rasul. 1/3 doa ya Rasul, minta rumah, minta mobil, minta mantu, minta rumah tangga soleh, minta anak soleh, rumah tangga sakin ada rahmah, minta tokonya laris, minta ini sambil wiritan yang lain juga ya Rasul. Gimana? Nabi, bagus kalau kamu tambah lebih bagus. Ada apa? Ya Rasulullah, ndak wiritan, ndak doa, sholawat tok. 100% jatah wirid dan doa semua saya gunakan untuk sholawat. Gimana? Kata Nabi, idzan, kalau begitu tukfahammuk wa yughfaru laka dzambuk. Kalau gitu semua keinginanmu dicukupi sama Allah Ta'ala. Nggak usah doa, lagi pengen rumah, insya Allah dapat jalannya punya rumah. Pengen mobil, dapat jalannya punya mobil. Pengen A, dapat jalannya, apa yang dicita-citakan didapatkan, plus di akhirat dapat pengampunan dosa. Kalau gitu senang semua sahabat. Kata para ulama, yang kita perlukan di dunia itu hidup di dunia, kalau pengen sesuatu keturutan, di akhirat diampuni dosanya sehingga masuk surga. Itu semuanya lewat sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira kita saran milih, mau banyak sholawat atau mau dikit sholawat? Pada sholawat itu gampang. Nanti ibu-ibu di rumah sambil pulang, di mobil, di motor, jangan usah sambil ngobrol, lisannya sambil sholawat. Nidurkan anak sambil sholawat. Orang-orang dulu tuh anaknya soleh-soleh. Kenapa? Ibunya kalau nyusui anaknya sambil sholawat. Sekarang ibu nyusuin anak sambil selfie, kadang-kadang sambil lihat TikTok. Gimana anaknya mau soleh? Syekh Said Nursi
Orang ulama besar hafal Kamus Al-Muhit, tebelnya 3 kalinya Quran. Rahasianya apa? Ibunya kalau nyusui anaknya selalu dalam keadaan berwudu. Barokah. Itu barokahnya seperti itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ayo sholawat yang banyak kepada Nabi Muhammad SAW. Urusan dunia akhirat beres semua, kuncinya sholawat kepada Rasulullah SAW. Sholawat Anda itu bernilai. Anda dapat sholawat dari Allah Ta'ala. Kalau Anda mau sholawat sama Nabi, malaikat istighfar untuk Anda. Makanya perbanyak sholawat. Kemana-mana kantongin tasbih. Masya Allah, kadang udah tua, umurnya 75 tahun, nggak ngantongin tasbih, ngantongin lipstik. Kalau anak muda, bibir merah pakai lipstik, senyum, wah suaminya lihat seneng. 75 tahun pakai lipstik, senyum, suaminya bilang, ini ikan mujair apa orang ini? Udah nggak lucu lagi. Banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terakhir saya kasih ijazah. Dia dapat ijazah ini dari Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf Solo. Beliau dapat dari guru-gurunya. Jadi saya pernah menyampaikan satu materi di majelisnya Habib Syekh. Materi sholawat ini, kata Habib Syekh, itu amalan saya sehari-hari. Saya dikasih ijazah sama Habib Syekh. Kemudian subhanallah videonya dipotong, disebar, banyak orang yang telepon, Habib alhamdulillah, ada yang udah utangnya nggak lunas bisa ngamalkan tuh 5 hari utangnya lunas. Ada yang buka toko online nggak laris-laris, tokonya laris, macam-macam. Bahkan ada orang terusir dari rumahnya, ngamalkan itu tiba-tiba dapat rumah sama pondok karena itu ustadz. Macam-macam, masya Allah. Nah, amalannya adalah hadis riwayat Jabir. Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang setelah sholat subuh dan maghrib, ini saya sampaikan bil makna, barang siapa yang setelah sholat subuh dan maghrib bersolawat kepadaku 100 kali, maka akan dikabulkan 100 hajatnya, yang 30 urusan dunia, 70 urusan akhirat. Sahabatnya, ya Rasulullah, cara sholawatnya gimana? Baca ayatnya dulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. 1 kali baca ayatnya, kemudian sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Boleh sallallahu alaihi Muhammad, boleh. Allahumma sholli alaihi, boleh. Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. 100 kali. 100 kali. Insya Allah dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau sholawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 100 kali gimana? Pakai tasbih, ngitungnya enak. Tasbih 99 tambah 1 jadinya 100. Atau kalau mau pakai jari gini aja, 1 jari 5. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, 5. Berarti kalau 10 jari berapa? 50. Diulang lagi, 50 kali 2 100. Kira-kira membaca sholawat 100 perlu waktu berapa menit? Kira-kira berapa menit? Hah? Berapa menit? Kira-kira berapa menit? Yang jawab 10 menit, angkat tangan. 10 menit? 5 menit? 5 menit. 3 menit? 2 menit? 1 menit? Ada yang bawa tasbih? Ada enggak? Ada yang bawa tasbih? Ah, pinjam Ustaz. Pinjam. Enggak diminta Ustaz, dipinjam aja. Pinjam aja. Ya. Izin ya. Ada yang HP-nya ada stopwatch-nya? Ada. Kita hitung ya. Saya tapi sambil duduk, sambil megang mic susah megang tasbihnya nanti ya. Kita hitung ya. Duduk dulu, nanti saya berdiri lagi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Amin. Berapa? Hah? 59 detik. Santai loh ini. Ini sambil menggerakkan tasbihnya juga berat. Ustaz, mantan, jazakallah khair. 59 detik. Habis sholat subuh, habis sholat maghrib, 100 hajat kabul dunia akhirat. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Siap mengamalkan? Insya Allah itu gampang, cuma satu. Nah, dalam riwayat sebelum bicara. Nah, kalau wiritan lain enggak apa-apa, tapi jangan bicara, jangan ngobrol, sholawat dulu. Insya Allah hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis sholat subuh, habis sholat maghrib, saya ijazahkan kepada semuanya ajastukum jami'an fi sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan qabilna ijazah. Nah, insyaallah diamalkan, nanti hajat-hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang ngajarin ini, tapi ini karena Anda nyambung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah sholawat sama Nabi, pintu-pintu kebaikan, pintu berkah itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita kumpul di tempat ini jadi orang yang hidupnya penuh berkah. Yang sedang sakit diangkat semua penyakitnya, insyaallah dikabulkan semua hajatnya, amin Allahumma. Saya akan ucapkan kalimat talqin dzikir la ilaha illallah, Anda semua ngikuti. Habis itu saya tutup dengan doa, saya itu ceramahnya selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita nanti kita nutup majelis dengan la ilaha illallah, nanti umur kita juga ditutup dengan la ilaha illallah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu anna wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarafa karam majad wa azam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa ilaha nu'atu insyaallah ta'ala minal aminin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa dawamal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukra 'alal 'afiyah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina limasyayikhina wa mu'allimina wa dhil khuqi 'alaina maftah alaina wa ala auladina talabatina futuhal arifin wa faqihna wa iyahum fid din wa alimna wa iyahum at-ta'wil wa hdina wa iyahum ila sawa'is sabil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrina bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma nazzih qulubana 'an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Allahumma aslih an-niyyah wa dhurriyyah wa jalil hajat kullaha maghdiyah diniyah wa dunyawiyah wa ukhrawiyah bijahi khairil bariyah al-nasabna salihun habibana alimna ulihil badah wa sulahiham bimithli hadhi da'wat wal munasabat wa ila khatatin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.